para peternak. Sekarang dalam konten ini kita akan membuat alat tetas telur ayam yang terbuat dari ember dan kardus. Alat tetas ini sangat murah dan termasuk canggih, jadi mucang, murah dan canggih. Adapun bahan-bahan dan alat yang kita gunakan antara lain ember, kardus, ada beberapa kardus, kemudian fitting dengan kabel 1 meter, kemudian kabel dengan colokannya, bisa diambil dari yang bekas juga, tidak apa-apa. Kemudian lampu yang kita gunakan lampu 15 watt. Sebelumnya kita gunakan 25 watt, di mana embernya tidak dilapisi. Sekarang embernya kita lapis dengan karton dengan menggunakan lampu 15 watt supaya pada malam hari suhunya tercapai suhu yang diinginkan sekitar 40 derajat. Ya. Di termometer dan harus kita mengatur dudukan lampunya. Sekarang kita memakai termostat, jadi lebih canggih sedikit supaya masalah suhu terkontrol dengan termostat ini. Termostat ini bisa kita dapatkan di Tokopedia, toko-toko online, harganya sekitar 30 ribuan. Nanti cara pemasangannya kita akan lihat. Untuk alat ini, cara menyambung termostat ini dengan fitting dan colokan. Jadi untuk kabel hitam dan merah ini disambung ke colokan. Ini disambung begini, bisa sambung langsung, bisa juga pakai solder. Di sini saya akan menggunakan solder, kebetulan ada. Kemudian untuk yang kuning dan hitam ini disambungkan ke lampu, ke fitting. Ini disambungkan. Sedangkan ini adalah sensor panasnya yang akan ditaruh di telur. Ya. Jadi ini kita sudah solder, kemudian kita isolasi. Jadi ingat sekali lagi, yang kabel hitam dan merah itu ke colokan. Kemudian kabel hitam dan kuning itu ke lampu. Jadi nanti kita akan pasang dia di sini sama seperti yang sudah terpasang. Tapi sebelum itu kita akan siapkan dulu untuk tempat telurnya, ember. Ini tempat telur, kita akan embernya kita bungkus dulu supaya panasnya tidak cepat hilang. Jadi ini karbonnya sudah oke. Kemudian kita taruh pengalas untuk dudukan dari alas telur. Ini adalah dibuat dari kayu, dipotong-potong saja kayak kayu sisa supaya lebih irit. Ini kita alas begini. Kemudian kita taruh air, ini air galon sebagai kelembaban, secukupnya saja, sekitar 1 cm sampai setengah cm saja, tidak usah terlalu banyak. Yang bagusnya kalau kita gunakan kayu ini juga meresap air sehingga lebih cepat menguap. Nah, ini alasnya.
kemarin saya pakai rice cooker bekas, atau ada yang pakai panci atau apa. Ternyata lebih bagus kita gunakan ini, karton. Jadi ini sekali pakai saja. Kartonnya kita lubang-lubangi, biar besar lubangnya, nggak apa-apa. Supaya penguapan dari bawahnya lancar. Nah, kemudian yang muncul ini taruh bagian atas. Supaya apa? Supaya telur yang akan kita taruh tidak bergeser-geser, sehingga telurnya saling terkena hingga menyebabkan retak, dan itu akan membunuh janin di dalamnya. Jadi kita taruh di sini. Selanjutnya kita akan menaruh telur. Sudah mati? Ya. Jadi untuk satu ember ini muat 25 butir telur. Jadi telurnya kita tandai. Karena ini saya masukkan tanggal 26 Oktober, berarti tanggal 2 dan tanggal 6. Karena banyak yang lain, supaya saya tahu tanggal masuknya ini. Nah, jadi ada dua sisi. Kita tulis angka. Untuk pertamanya kita taruh di angka 2. Hai. Jadi penutupnya untuk yang ini kita pakai dos. Bisa juga pakai penutup ember itu sendiri, yang penting dilubangi. Jadi penutupnya ini ada 2 lubang. Ini untuk udara masuk. Jadi lubang ini dikontrol. Ada waktunya, pakai sebelah sini, tinggal digeser-geser saja. Itu ada waktunya. Kapan harus dia lubangnya kecil, besar sampai menetas. Jadi supaya ini tidak lari-lari, kita ganjal di sini dengan karet. Jadi ganjalan karetnya ini supaya dia tidak jatuh. Ini juga bisa kita setel. Saat pemutaran telur ini bisa di setel. Nah, kemudian lampunya. Sekarang kita pasang termostatnya. Kita akan pasang di dinding sini. Nanti colokannya ke sini. Kemudian ini sensornya kita masukkan ke dalam. Kita agak rendah supaya sensornya bisa sampai ke bawah. Hai. Nah, sekarang sensornya kita taruh, bisa di sini, bisa juga di samping sini. Taruhnya itu lebih bagus di bagian pinggir, karena biasa yang paling pinggir itu kurang panasnya dibanding dengan yang di tengah. Jadi bagian pinggir, coba bagian pinggir sini. Nah, ini bagian pinggir. Kemudian kita tutup dan kita colok. Nah, dia menyala. Ini suhu bawaannya 31,7. Sekarang kita akan menyetel suhunya. Suhu yang kita inginkan yaitu 38 sampai 38,8 untuk 3 hari pertama. Saat kemudian berikutnya akan ada lagi. Jadi kita setel dulu ke 30,8. Jadi caranya tindis menu penol. Nah, 31 kita naikkan. Oh, belum. Coba kita ulang. Penol tindis 2 kali.
oke, baru naikkan. Agak lama karena ini 38, amino dasarnya tadi 25. Kita naikkan jadi 38 derajat Celcius. Ini adalah suhu terendahnya, 38 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu tertingginya, kalau sudah kedip ini berarti sudah oke. Suhu tertingginya kita tulis P0, baru yang ke atas ini jadi P1, baru oke. Di sini 40 kita turunkan jadi 38. Nah, ini masih P0. Ya, kita kasih P1 baru oke. Baru kita turunkan. Suhunya jadi 38 38,8 ini suhu tertinggi. Jadi lampu akan mati pada saat mencapai suhu 38,8. Bagaimana dengan cara memutar telur? Jadi telur itu diputar sesuai dengan nomornya tadi. Kalau sebelumnya nomor 2 dibalik ke nomor 6. Pemutaran telur cukup 2 kali sehari. Jadi kalau kita kerja pagi-pagi sudah bisa kita putar sambil didinginkan 15-30 menit dengan cara membuka ini dan memutar telur. Kemudian sorenya atau saat kita pulang kerja, nah, telur kita putar saja, tidak lampunya tidak usah dimatikan. Kemudian pertanyaan, kalau banyak telur, ini kan daya tampungnya 25, kita punya 50 atau 100 telur, bisa, tinggal kita paralelkan saja. Bahkan lebih murah lagi, karena cukup memakai satu termostat, kita bisa menggunakan sampai beberapa ember. Ini saya paralelkan, tapi jarak antar telur ini, jarak harinya jangan lebih dari 5 hari, supaya dia seragam. Tapi kalau memang kita hanya punya satu termostat, tidak apa-apa. Tapi dengan setelannya, ada setelan khusus untuk menggunakan satu termostat untuk beda-beda hari. Mungkin beda 1-2 minggu. Nah, itu ada aturannya. Jadi kita ambil suhu rata-ratanya saja. Mungkin 39 sampai 38,5 sampai 40 derajat. Nah, itu. Hanya hasilnya kurang maksimal. Jadi demikian saja untuk pembuatan alat tetas telur ayam yang muncang, murah, dan canggih. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel dari saya, channel keluarga Pak Broto, karena di situ akan ada hal-hal lain tentang masalah peternakan ini, seperti kandang, dok, kemudian indukan ayam, bagaimana supaya bertelur dengan baik, dan lain sebagainya. Untuk mengikuti selalu perkembangannya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai bertemu kembali.